Ibu bapak, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Paroki Santo Paulus Bandung. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dan merefleksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui visualisasi jalan salib yang dipersembahkan oleh OMK Santo Paulus Bandung. Mohon perhatian umat bahwa visualisasi jalan salib atau yang biasa disebut tablo yang diselenggarakan pagi ini merupakan bentuk ibadat jalan salib yang divisualisasikan. Maka kami menghimbau umat untuk 1. Menjaga keheningan selama visualisasi kisah sengsara berlangsung, baik ketika di dalam gereja maupun di luar gereja. 2. Menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi selama ibadat berlangsung. 3. Tidak mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun karena dokumentasi akan dilaksanakan oleh panitia yang telah ditunjuk. 4. Umat dapat mengikuti visualisasi kisah sengsara yang beralur di luar gereja dengan mengikuti arahan petugas tata tertib. Umat yang dapat mengikuti visualisasi kisah sengsara di luar gereja adalah umat yang menempati area tempat duduk A, B, C, dan D. Umat yang menempati area tempat duduk di zona putih dan area balkon gereja, kami mohon untuk tetap duduk di tempat dan mengikutinya dari tayangan videotron di dalam gereja. 5. Bagi umat yang mendapatkan akses mengikuti visualisasi kisah sengsara di luar gereja, dihimbau untuk tidak melewati area batas yang sudah ditentukan oleh panitia dan tim tata tertib. 6. Setelah ibadat selesai, umat dapat berdoa singkat di tempat masing-masing. Setelah itu, umat dihimbau untuk segera meninggalkan gedung gereja karena gereja akan dipersiapkan untuk ibadat Jumat Agung pukul 12. 7. Saat keluar gereja, umat dihimbau untuk tetap menjaga keheningan. 8. Mari kita menjaga kebersihan dan kerapihan rumah Tuhan dengan tidak meninggalkan tisu atau sampah lainnya di dalam gereja. Sekarang, dalam suasana hening dan tobat kita, marilah kita siapkan hati nurani kita untuk merenungkan dan merefleksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pintu perdobatan dari dosa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan menuju Kalvari. Lelaki itu tersungkur mencium tanah, dengan luka teramat parah, dengan tubuh lebam dan bercecer darah. Cambuk pecut selalu mengarah, tanpa ampun, tanpa kenal lelah. Ia tampak sekarat, barangkali karena pendarahan yang hebat. Mungkin pula karena salib yang terlampau berat. Riuh terdengar teriakan hujat, menyumpahinya sebagai penjahat, mendukung siksaan laknat. Baru saja aku pulang dari ladang di luar gerbang. Tiba-tiba aku dihadang arak-arakan yang tak enak dipandang, dengan lelaki sekarat
yang digelandang. Ingin rasanya aku menolak, tetapi aku tak bisa mengelak. Salib pun kutaruh di pundak, dan kuikuti tubuh yang terkoyak. Aku bertanya dalam hati, siapakah lelaki ini? Salah dan dosa apa yang ia warisi, sehingga ditimpa hukuman sedemikian kecil? Aku mencoba setia mengikuti jalannya menuju Kalvari. Kalvari yang berdarah. Taman Getsemani. Saat Yesus mengadakan perjamuan untuk yang terakhir kalinya, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan 11 muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman yang gelap gulita. Taman itu diberi nama Getsemani. Di sana sang guru menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga di pintu gerbang taman. Jika sekiranya ada prajurit Romawi sudah datang untuk menangkap dia. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. tanpa berbicara panjang, Yesus kemudian meminta Simon Petrus dan 2 anak Zebedeus, yakni Yohanes dan Yakobus, untuk menemaninya berdoa di dalam taman. Sesampainya di tengah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kalian duduklah di sini, sementara aku ingin pergi untuk berdoa. Tinggallah dan berjaga-jagalah dengan aku. Baik, Guru. Yohanes, saya masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan guru. Desas-desusnya, saya mendengar bahwa guru akan meninggal. Lantas, jika ia wafat, siapakah yang menggantikan tahtanya? Mungkinkah kita orang-orang pilihan? Karena hanya kita yang berburu ke dalam dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Saya sependapat dengan engkau. Saya yakin guru sekarang meminta pada Allah untuk memberikan kekuatan agar kita bisa meneruskan tahtanya dengan bijaksana, sama seperti yang ia lakukan. Tentu saja itu. Lihatlah dia adalah sang Mesias, sang pembebas politis. Dialah orang yang akan membebaskan kita dari semua penjajah. Namun jika ia benar-benar wafat, apakah kita punya aktivitas seperti beliau? Saya tidak yakin semua, tapi nasibah. Lihatlah terus, dia sudah terlemah. Sebaiknya kita segera berdoa sebelum guru kabar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Yesus, Yesus. Kedatanganmu ke dunia adalah sebuah kesia-siaan. Kau bilang kau akan menyelamatkan manusia. Tapi lihatlah, sebentar lagi mereka akan menyerahkanmu kepada maut. Mereka yang kemarin mengeluhkan, Hosana, Hosana. Tapi lihatlah, kini sorakan itu akan berubah menjadi hujatan dan hinaan. Yesus, Yesus. Sudah. Minta pada Bapamu yang di surga itu untuk berhenti sampai sini saja. Percuma kau menderita demi manusia yang bebal hatinya. Kau ajari mereka hukum cinta kasih, namun apa yang mereka balas? Membunuh, berjudi, berzina. Ini yang kau perjuangkan? Lihatlah, sebentar lagi mereka akan mencampakkanmu pada maut. Kau akan sendirian dalam menanggung derita. Kau akan mati dalam sepi. Ajaran cintamu akan membelia tak berbekas. Karena manusia yang kau selamatkan hanya mampu untuk berbicara. Mereka tidak mampu melakukannya. Ya, Bapak,
yang di surga. Sungguh aku merasa getaran. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan ini terlampau berat, ya Bapa, kesan saya aku tidak sanggup. Tetapi aku hanya bisa taat kepadamu. Maka janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Yakobus, Yohanes, Simon, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Maaf guru, kami mengantuk dan tertidur. Kami Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Yes dan yes. Untuk apa kalian mendengarkan semua? Untuk apa kalian menjaga-jaga? Tubuhmu itu akan baik-baik saja. Sekarang lebih baik untuk kalian beristirahat sejenak. Tidurlah dan lupakan doa yang diajarkan oleh guru. lelah sekali hanya berjaga-jaga di sini menunggu guru. Rasa-rasanya guru tidak akan kalah jika kita beristirahat sejenak. Cuaca dingin di sini membuat saya mengantuk. Yesus, lihatlah, murid-muridmu saja bahkan tidak setia pada engkau. Wahai Raja Yerusalem, ikutlah denganku selagi waktumu masih ada. Elohim, ya Bapa, jikalau persoalan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, maka terjadilah menurut kehendak.
subuh, Cawani tidak mungkin lalu kecuali aku harus biarlah terjadi seluruh keadaan. Tidurlah sekarang dan beristirahatlah, sebab sudah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Terlihat dari kejauhan, terdengar suara gaduh murid-muridnya di garda depan. Yesus sudah mengetahui hal ini akan menimpa dirinya. Ia telah tahu bahwa Yudas sudah datang bersama dengan pasukan Romawi yang membawa obor untuk menangkap dirinya. Gelapnya taman Getsemani membuat Yudas memikirkan cara lain, sehingga terlintas sebuah ide di benak Yudas untuk membuat para prajurit mengenal Yesus. Kata Yudas kepada mereka, bahwa dia tidak baik, karena bagaimana juga dia masih hidup. Bangun, bangunlah, sebab dia yang menyerahkanku sudah dekat. Guru, engkau adalah bersama-sama dengan kita kan? Benar, jangan tinggalkan kami guru. Kami minta maaf karena tidak berjaga-jaga sesuai dengan perintahmu. Muridku, bukankah kalian tahu bahwa aku harus pergi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci? Siapakah yang kamu cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika memang benar aku yang kamu cari, maka biarkanlah mereka ini pergi. Salam, hai Rasul. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman itu. Saya dijanjikan 30 karat oleh mereka. Badri, tangkap mereka. Bawa mereka ke pengadilan.
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus meminum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Mengapa Guru? Saya bahkan rela menyerahkan nyawa saya demi kemuliaanmu. Nyawamu akan kau berikan bagiku, Simon. Tidakkah kau ingat perkataanku saat kita menyusuri sungai Kidron? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini juga, sebelum ayah berbohong 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mustahil! Kau tahu seberapa besar cintaku padamu. Aku tidak mungkin menyangkalmu, Guru. Dalam situasi seperti ini, kau masih gagah seperti pahlawan. Prajurit, lihat, orang ini masih gagah seperti pahlawan. Sekarang tangkap orang ini, bawa dia pada imam besar. Ayo cepat. Prajurit, tangkap Yesus! Bawa dia! Jangan tinggalkan aku, Guru. Balai Pengadilan Kayabas. Setelah Yesus menyerahkan dirinya, para prajurit Romawi membelenggu dia layaknya seorang penjahat. Mula-mula mereka membawa Yesus ke Hanas, mertua Kayabas, yang pada saat itu menjadi imam besar di sana. Tetapi Hanas tidak menemukan kesalahan Yesus. Maka dibawalah Yesus kepada Kayabas. Sementara itu, murid-muridnya Yohanes, Petrus, dan Yakobus dibiarkan pergi. Ketiga murid itu pun melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Yesus, Sang Mesias katanya. Orang gila ini berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mustahil! Allah sekalipun tidak akan sudi merobohkan tempat di mana umatnya memuji dan memuliakan Dia. Lalu orang macam apa dia ini yang menganggap dirinya sebagai anak Allah? Sungguh ia telah melecehkan nama baik Allah. Akan lebih berguna jika satu orang mati demi seluruh bangsa. Pergilah dan panggillah dia.
Bawa orang itu ke dalam. Benarkah akan kesaksian orang-orang ini bahwa engkau berkata akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari? Saya mohon kepadamu demi Allah yang hidup agar engkau memberitahukan kepada kami apakah engkau betul Mesias, Anak Allah. Kau sendiri yang berkata itu. Meskipun demikian, jika aku mengatakan kepadamu, kau tetap tidak akan percaya. Ini adalah penghinaan terhadap Allah. Hal bodoh apa lagi yang dia katakan ini? Saya bertanya sekali lagi kepadamu, ajaran sesat apa yang engkau ajarkan bersama murid-muridmu? Saya berbicara terus terang kepada dunia. Saya mengajar di rumah-rumah ibadah dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Saya tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Tanyakanlah pada mereka apa yang telah kukatakan. Sungguh mereka ini tahu apa yang telah kukatakan. Begitu maju umatku terhadap bapakku. Jika Allah kataku itu salah, tunjukkanlah di mana salah. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menatap aku? Ini sudah banyak semuanya. Orang ini dia telah menganggap dirinya sebagai Allah, yang artinya dia telah merusak baik Allah. Hukuman yang paling beruntung ialah hukuman itu. Adalah benar, orang ini telah menghina nama Allah yang suci. Ia harus dihukum mati. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan orang berajar seperti dia. Bawa saja dia ke gedung pengadilan. Biarlah Pilatus yang menghukumnya. Prajurit, bawa dia. Prajurit, bawa Yesus! Para prajurit Romawi membawa Yesus keluar dari kediaman Kayafas. Di sana, Yesus bertemu rakyat yang dahulu memuja dia, kini memerangi dia. Mereka mulai mengejek Yesus, menampar Yesus, meludahi Yesus, dan bahkan meninju dia. Mereka lalu mendorongnya dan menampar dia lagi. Sementara itu, di kejauhan
Simon Petrus sedang menghangatkan badan bersama prajurit Romawi. Menjadi kemenangan Simon setelah melihat kejadian yang menimpa gurunya. Sekujur tubuhnya merasa kaku dan tidak berdaya. Gemetar itu seakan bersatu dengan dinginnya malam kala itu. Simon tidak menyadari bahwa salah seorang yang menghangatkan tubuhnya bersama dengan dirinya merupakan keluarga dari prajurit yang kupingnya terlepas. Sontak orang itu melihat Simon lalu menanyai Simon. Bukankah engkau salah seorang murid dari penista itu? Benar, saya juga melihat ada tempat itu. Bukan, aku tidak kenal dia. Orang ini bersama Yesus dan Nazar. Sudah pasti kau salah satu dari mereka. Bukan, aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Tidak salah lagi. Dia orang yang bawa kabar gembira bersama Yesus dari Nazaret. Semua yang kalian katakan tidak benar. Tolong hidup aku tidak kenal dengan orang itu. Aku tidak berguna. Aku telah mengkhianati guruku. Balai Pengadilan Pontius Pilatus. Malam yang gembira berubah menjadi terang. Sang surya mulai memancarkan keelokannya. Di saat yang sama, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Mereka sendiri berada di luar pengadilan dan tidak masuk ke dalam gedung pengadilan itu supaya tidak menajiskan diri, sebab mereka hendak merayakan Paskah. Lalu kemudian Pilatus keluar dan bertemu dengan imam agung dan orang Yahudi. Boleh benar. Siapakah orang ini? Apa tuduhanmu terhadap dirinya? Salam yang mulia Pilatus. Orang ini adalah Yesus dari Nazaret. Ia adalah orang yang mengancam masyarakat kita. Oleh karenanya, kami membawanya kepada yang mulia
Pilatus agar ia bisa dihukum seberat-beratnya. Ambillah dia dan hakimilah dia sesuai dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Lantas, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh orang ini sehingga kalian ingin membunuhnya? Jika orang ini bukan seorang penista, untuk apa kami bawa dia kemari? Orang ini telah menistakan nama Allah kami yang suci. Ia telah menghujat Allah dan menganggap dirinya sebagai raja. Demikian Oh, hendaknya Prajurit, supaya boyanya dengan dalam. firman yang tertuang dalam kitab suci untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka masuklah Pilatus ke dalam gedung pengadilan dan bertanya kepada Yesus, Engkaukah seorang raja Yahudi? Apakah engkau mengatakan hal itu dan hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepada tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala menyerahkan kau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, maka tentulah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukanlah dari sini. Jadi benar engkau adalah raja. Engkau sendiri yang berkata bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini supaya aku dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran. Barang siapa mendengarkan aku, ia mendengarkan kebenaran. Kebenaran? Apa kebenaran itu? Kau hanya Prajurit, bawa dia keluar! Saya telah memeriksa orang ini dan tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya, sebagaimana kalian menuduhnya. Dengan demikian, saya hanya akan mengajarnya dan membebaskannya. Tapi yang mulia Pilatus, orang ini, ia sudah menganggap dirinya sebagai raja. Ia menghasut rakyat untuk melawan Kaisar. Jika yang mulia tidak menghukumnya, maka yang mulia bukan sahabat Kaisar. Cukup sudah. Saya mendengar dia adalah seorang Galilea. Itu artinya dia berada dalam wilayah kekuasaan Herodes. Saya rasa saya tidak bisa campur tangan terlalu dalam untuk kasus ini. Oleh karena itu, bawalah dia pada Herodes untuk diadili. Prajurit, bawa Yesus menghadapi Herodes.
Salam yang mulia Herodes. Salam memuja Herodes. Yesus dari Nazaret sudah tiba. Yesus dari Nazaret. Di mana dia? Tapi izinkan saya untuk manggil dia. Prajurit, bawa dia kemari. Ini. Apakah ini Yesus dari Nazaret? Yang mulia, Yesus. Sudah lama aku menantikan kedatanganmu. Apakah engkau tahu bahwa pendahulukulah yang menyuruh prajurit Romawi untuk mengikuti bintang Bethlehem, tempat kelahiranmu? Dan kini bintang itu sudah ada tepat di depanku. Yesus, jadi benar engkau bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Dari mana engkau mendapatkan kekuatan itu? Siapa yang kau sebut sebagai murid-murid? Apakah enggak orang yang kelahirannya telah diramalkan? Yesus, aku tahu engkau tidak bisu. Maka berbicara. Yang mulia, orang ini dia telah merusak manusia. Dia menganggap dirinya sebagai raja. Raja! Orang ini menganggap dirinya sebagai raja. Keterlaluan. Dengarkanlah ini, wahai sang raja. Begini kan lebih cocok, yang mulia. Yesus, jika engkau sungguh anak Allah, maka tunjukkanlah sedikit keajaiban untuk kami. Sungguh, orang ini tidak bersalah atas kejahatannya. Dia hanya orang gila. Tidak ada gunanya kalian bawa dia kemari. Sudah, kalian bawa sajalah dia kepada Pilatus. Baik, ya. Prajurit, bawa Yesus kepada Pilatus.
Balai Pengadilan Pontius Pilatus. Kalian tunggu lagi. Ya mulia, para imam beserta pengikutnya telah kembali membawa kepada Tuhan. Nampaknya Tuhan Herodes tidak berani untuk melakukan permintaan mereka untuk menghukum mati Yesus. Begitu rupanya. Bawa orang itu kemari supaya mereka dapat melihat bahwa sesungguhnya kami tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Prajurit, bawa orang itu kemari. Saya telah memeriksa orang ini dan tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Saya juga telah mengirimkannya kepada Herodes Antipas, namun dia pun tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Yang mulia Pilatus, orang ini sungguh berbahaya bagi kekaisaran Roma. Ia menganggap dirinya sebagai raja dan menghasut rakyat untuk melawan kaisar. Ia musuh bangsa kami dan juga musuh bangsa Romawi. Oleh karena itu, hukum mati saja dia. Salibkan dia. Menurut kebiasaan di tempat ini, bahwa pada saat Paskah, salah satu tawanan akan dibebaskan. Maukah kalian supaya saya membebaskan Raja Yahudi ini bagimu? Barabas, bebaskan saja Barabas. Prajurit, bawa Barabas kemari. Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik. Diam! Diam! Siapa yang kalian pilih? Yesus, Raja orang Yahudi, atau Barabas si pemberontak? Prajurit, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Baik. Aku bebas! Aku bebas! Dan apa yang harus saya lakukan kepada Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia! Berulang kali saya mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Oleh karena itu, saya hanya akan mengajarnya dan membebaskannya. Siksa dia, prajurit.
Prajurit, siksa Yesus! Pilatus merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tidak pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Maka untuk membebaskan Yesus dari tuntutan hukuman mati, Pilatus memerintahkan bagi prajuritnya untuk menghajar Yesus dan mengenakan jubah ungu di hadapan umat. Salam hai engkau, Raja orang Yahudi. Prajurit, cambuk dia! Seakan belum puas menghina Yesus, salah satu dari prajurit menganyam sebuah mahkota duri untuk Yesus. Ini dia mahkotamu yang mulia. Raja orang Yahudi! Lihat rajamu! Kamu dia lagi prajurit! Berhenti! Kau orang itu kemari. Prajurit, bawa dia kemari! Bangun kau! Cepat! Lihatlah manusia ini. Yang mulia Pilatus, cambukkan saja. Tidak cukup untuk menghukum penghinaan yang dia lakukan kepada Allah. Salibkan dia. Sebab saya tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Kami memiliki hukum. Menurut hukum itu, ia pantas dihukum mati. Sebab ia telah menyerahkan dirinya dengan anak Allah. Salibkan dia! Bawa dia ke dalam. Prajurit, bawa Yesus ke dalam. Dari manakah asal? Tidakkah engkau mau berbicara dengan saya? Tidakkah engkau tahu bahwa saya memiliki kuasa untuk membebaskan kau dan menyalibkan kau?
tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, maka dia yang menyerahkan kepada akan lebih besar dosanya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12 siang. Inilah rajamu. Salibkan dia! Saya sudah menghakimi, bahkan menyesatnya. Itu adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan orang ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Haruskah saya menyalibkan rajamu? Yang mulia Pilatus, orang ini tidak hanya menistakan nama Tuhan kami, ia telah menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Jika yang mulia tidak menghukumnya, maka yang mulia bukan sahabat kaisar. Siapapun yang menganggap dirinya raja, ia melawan kaisar. Tapi orang ini mengambil dia sebagai rajamu. Haruskah saya menyalibkan rajamu? Kami tidak memiliki raja sang kaisar. Salibkan dia! Langit, bawakan air padaku. Baik. Saya, Pontius Pilatus, tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Saya bersumpah, kami dan anak cucu kami yang akan menanggungnya. Prajurit, serahkanlah orang ini kepada mereka dan lakukanlah apa yang mereka inginkan. Baik, Yang Mulia. Prajurit, bawa Yesus kemari. Baik. Setelah melakukan sidang yang panjang, Pilatus berkata kepada prajuritnya, Langit, ambilkan aku kertas sekarang. Baik. Tulislah di sebuah kertas keras. Yesus, Nazaret, menjadi Yesus, orang Nazaret, Raja, orang Yahudi. Yang mulia Pilatus, janganlah menulis demikian. Itu adalah sebuah penghinaan bagi kami. Lebih baik tulis saja, aku adalah raja orang Yahudi. Apa yang kutulis, tambah tulis. persiapan telah usai. Yesus berangkat menuju ke tempat tengkorak atau yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota.
perjalanan menuju Golgota. Penderitaan Yesus belum selesai sampai di sini saja. Tubuhnya sudah terkulai lemas atas cambukan-cambukan yang ia terima. Badannya sudah tidak kuat memikul salib yang menjadi sebuah simbol penghinaan di masa Romawi. Dengan badan yang lemah serta beban di pundaknya, ribuan langkah masih harus Yesus lalui untuk mencapai tujuan terakhirnya. Semuanya adalah harga yang Yesus terima demi menyelamatkan umat manusia yang bahkan sudah mengkhianati dan membawanya kepada kematian. Perjalanan Yesus kemudian semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Beban salib terasa semakin berat. Ditambah lagi dengan penderitaan batin di mana Yesus ditinggalkan oleh para muridnya dan dibawa oleh bangsanya, sekalipun ia tidak bersalah. Disitulah Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Prajurit! Sige, keluar kawanan itu! Pergi kalian! Ia tak kuasa menahan air mata, namun ia sadar bahwa inilah yang harus dilakukan demi membebaskan dosa umat manusia. Bisakah kau bicara dengan benar? Ini kan raja orang Yahudi. Dari matahari menyimak bumi hingga membuat tanah tandus itu menjadi sangat kering. Di sisi lain, perjalanan Yesus menuju Golgota masih sangat jauh. Dengan tubuh yang lemas dan rasa sakit yang tak tahan, Yesus tak kuasa menahan beban salibnya yang sangat berat. Di situ Yesus terjatuh untuk kedua kalinya. Di sana terdapat seorang wanita yang bernama Veronica. Kau raja! Ia tak kuasa menahan rasa kasihan pada derita yang Yesus alami. Veronica pun memberanikan diri untuk bisa masuk ke garda terdepan untuk menyeka wajah Yesus dengan mantilan yang ia kenakan. Izinkanlah saya, Guru. Mereka memburuk sekali, Tuhan. Sampai-sampai saya tidak bisa mengenalimu. Minum air ini.
dibantu oleh Simon dari Kirene, Yesus pun memikul salibnya dan melanjutkan perjalanan jauh yang ia harus tempuh. Ayo! Ini raja kalian! Maaf kalau saya lancang. Jangan seperti apakah Tuhan? Siang kau harus memikul salib seperti ini. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab anak manusia lahir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Oh, jadi benar. Anda adalah Mesias yang disebut sebagai anak itu. Tapi bagaimana mungkin orang yang memberikan kabar baik bisa bernasib seperti itu, Tuhan? Sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalan bukan jalan seperti tinggi langit dari dunia. Demikian pula tingginya rencana dari rencana. Banyak sekali omonganmu yang mulia. Biarlah jalanmu masih panjang. Ya! Ketika ia hampir sampai menuju Golgota, Yesus terjatuh ke bawah untuk ketiga kalinya. Janganlah kalian menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Prajurit, singkirkan wanita-wanita itu. Pergi! Prajurit meninggalkan Simon sehingga Yesus pun kembali sendirian dalam melanjutkan perjalanannya. Tidak terasa bahwa perjalanan Yesus sudah hampir berakhir. Ia akhirnya sampai ke Bukit Golgota, tempat di mana ia akan disalibkan. Sudah lelah, Raja? Bukit Golgota. Hei, bangun kau! Ayo bangun, bangun. Tambahkan pakaiannya. Ayo, Raja. Bertemu dengan rakyatmu. Ia
Yesus pun disalib, tubuh terkoyak, tergantung hina di kayu salib yang keji. Setelah menyalibkannya, para prajurit Romawi pun mulai membuang-undi jubah Yesus. Ini jubahnya. Lihat, jubahnya tidak ada jahitan sama sekali. Bisa kita apakan jubah ini? Bagaimana kalau kita mendesain jubah ini? Aku ambil satu. Ini punyaku. Tunjukkan. Ya, ini Nanti itu paling panjang. Ya, baiklah. Sekarang kita lihat saja. Transaksi yang apa lagi yang dibuat? Tuhan, jika kau sungguh Mesias, berhentikanlah. Turunkanlah dirimu dari salib itu. Dan kami yang salib. Lihat rajamu. Sejak saat itu, murid-murid Yesus menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah usai, maka berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya Allah. Berikan saja, Bung, berikan saja. Mau haus yang mulia? Hah? Minumlah ini. Diamlah. Ya Allah. Saudara, Tepat jam 3 sore, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Seketika itu, langit
berubah menjadi mendung, dan petir berembun mulai menyambar. Apa yang terjadi? Apa mereka mati? Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Orang ini sungguh orang benar. Dia orang benar, korban kebencian dan hasut tanpa dasar. Dia harus menanggung siksa dan derita yang tak setimpal dengan apa yang ia perbuat. Ia korban ketidakadilan. Tetapi apa yang kalian buat? Kalian lihat sendiri bukan? Betapa ia mengerang kesakitan saat cambuk-cambuk mengelupas kulitnya. Kalian lihat sendiri, darah berceceran dari tubuh yang terkoyak ini. Kalian lihat sendiri, ya, dengan mata kepala kalian sendiri, ia tersungkur ditimpa salib yang terlampau berat bagi tubuh yang tak berdaya. Tetapi apa yang kalian buat? Kalian hanya menonton. Kalian menangis haru, terseduh-seduh, tetapi enggan ikut memanggul salibnya. Barangkali kalian malu ikut-ikutan dihujat. Barangkali kalian takut menderita disiksa dan dihina seperti dia. Atau barangkali kalian bagian dari kelompok mereka yang diam-diam ikut tertawa bahagia atas sengsara dan wafatnya. Hanya kalian sendiri yang tahu. Lihat, sekarang lihatlah orang yang tergantung di kayu salib ini. Betapa hebatnya dia menanggung derita yang tak terkira. Betapa kuat hatinya menanggung hujat dan khianat dari orang-orang yang dicintainya. Apa yang membuatnya sedemikian kuat? Jawabnya adalah cinta. Ia kuat karena cinta. Cintanya padaku, padamu, dan pada kita semua. Hari ini, ia yang tergantung di salib ini telah mengajari kita semua tentang cinta yang sedemikian dahsyatnya. Kita semua adalah saksi peristiwa cinta paling dahsyat sepanjang sejarah umat manusia. Aku, Simon dari Kirene, hanyalah seorang petani biasa. Dan jelas, aku tak sekuat dan sehebat dia. Tetapi aku mau ikut memanggul salibnya. Tidak perlu menunggu kuat dan hebat untuk mau memanggul salib sesama yang sedang menderita. Tidak perlu juga merasa bingung ataupun ragu-ragu untuk mencari sesama yang sedang menderita.
Mereka semua ada di sekitarmu, di kelurahanmu, di tempat kerjamu, di gerejamu, dan bahkan juga ada di dalam rumahmu. Jangan sekedar jadi penonton. Gunakan hatimu untuk mencintai dan tanganmu untuk melayani.